各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi. Pertama-tama, 感谢天师的 Namo Buddhaya. Perjalanan hidup seseorang pada umumnya sangat dipengaruhi oleh apa tujuan yang ingin ia raih dalam hidupnya. Oleh sebab itu, memiliki tujuan hidup dalam dunia ini adalah hal yang sangat penting. Panggilan hidup bukanlah ditentukan oleh pendapat yang salah. Untuk kelengkapan topik akan dibabarkan oleh Ibu Sinta. Dipersilahkan. 谢谢。Namo Buddhaya, Saudara Sedharma yang terkasih. Topik hari ini, Ni Zhi Huo Yi Zhi atau YOLO. You only live once. Kamu hanya hidup sekali. Episode ketiga yang berjudul Ping atau sakit. Mengucap syukur. Di sekitar kita sering didengungkan bahwa setiap orang yang mempunyai hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapat sering bertindak melewati batas dalam mengutarakan pikiran. Karena faktanya ada orang yang karena merasa bahwa dirinya memiliki pengetahuan lebih, ketika menyampaikan pendapat tidak memperhatikan kepentingan mereka yang berseberangan dengan dirinya. Reader Choice Award 2022 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terbaik untuk dikunjungi, sebagai salah satu negara terindah di dunia karena keajaiban alamnya. Banyak orang di belahan dunia ini memuji-muji keindahan alam Indonesia. Ironisnya, memang keindahan sebuah tempat tinggal tidak menjamin rendahnya tekanan. Hidup seseorang bukan ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi faktor internal diri yang berkaitan dengan sikap hati seseorang. Seperti seumpamanya orang tua mengikuti keinginan anak, membelikannya sebuah sepeda motor. Sepeda motor dimodifikasi agar kelihatan lebih milenial. Istilah anak muda, lebih boys. Tabrakan, si anak masuk rumah sakit dengan kondisi kaki patah. Sepeda motor masih dalam kredit atau cicilan. Asuransi hanya TLO atau total loss. Beban cicilan, biaya perbaikan, biaya rumah sakit dan anak patah kaki sangat miris. Siapa yang bisa menanggung beban biaya? Sang pribadi yang penuh derita, penyesalan. Mari kita menaruh harapan pada Tuhan atau Sangti, sang pribadi yang memiliki kuasa sembari mengucap syukur atas semuanya, dan juga jika ada kehadiran kerabat yang menolong kita. Mari kita juga menjadi pendoa-pendoa yang tekun mendukung pergumulan hidup. Inilah pengalaman hidup. Sekian topik hari ini. Acara saya kembalikan kepada moderator, dipersilahkan. 谢谢. Ya, supaya kita dapat lebih mengerti akan topik yang tadi sudah dibabarkan oleh Ibu Sinta, mari kita dengarkan beberapa patah kata dari laus kita. Dipersilahkan. 谢谢。这个哲学家呢，手默生啊，他就告诉我们，他说要成功就必须付出代价。 Ya, jadi ada satu tokoh dunia, yaitu dari Somo Seng, yang nama Inggrisnya yaitu Ralph Waldo Emerson. Ia pernah berkata, untuk sukses
seseorang harus berani membayar harganya. 他又说，一个人如果想在任何事上都成功，那么必须为此付出代价。 Ya, untuk seseorang ingin sukses di segala bidang yang ada, maka ia harus berani membayar harganya. 所以，我们每一个人来到这个世界上，只活一次。 Ya, jadi setiap orang yang memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini hanya memiliki satu kesempatan hidup saja. 每一个人都想成功， Setiap orang, setiap pribadi pasti ingin meraih kesuksesan. 可是你成功就是必须要付出代价。 Namun, untuk meraih kesuksesan tersebut, pasti ada harga yang harus dibayarkan. 那我们今天最重要的主题就是病。 Ya, kembali lagi ke tema besar kita untuk pertemuan hari ini, yaitu ping, sakit. 所以说，病从口入，祸从口出。 Ya, ada kalimat peribahasa yang mengatakan penyakit masuk melalui mulut dan bencana juga keluar dari mulut. 所以我们会生病，就是要照顾我们吃的东西，要干净，吃的要干净，吃的要营养，要注重营养啊，不要吃一些垃圾食品。 Ya, jadi untuk menghindari sakit ini, ya apa yang masuk dari mulut kita, kita dapat memilih dari apa yang kita makan. Kita memilih makanan yang lebih bergizi, mengurangi makanan atau mengonsumsi hal-hal yang kurang baik, yang mungkin ada banyak pengawetnya, yang dapat memberikan pengaruh buruk kepada tubuh kita. 那灾祸就是从你嘴巴就是从嘴巴出去。有时候我们不经意说一句话，或是伤到人，或是可能不经意的一句话，说的人没有心，可是听者有意。 Ya. Lalu juga bencana keluar dari mulut. Bagaimana dan kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya, contohnya kita mengeluarkan kata-kata yang kurang bijak, kata-kata yang melukai orang lain, atau mungkin kita memang tidak bermaksud untuk mengatakan atau menghina orang lain. Namun karena kita tidak hati-hati, ya seperti yang dikatakan bencana itu keluar dari mulut. Mungkin kita tidak bermaksud, tetapi apa yang kita ucapkan itu mungkin bisa memberikan sebuah pengaruh buruk untuk orang lain. 所以又有一句俗语说，他说英雄最怕病来磨，就是英雄啊，他最怕病啊，所以其实这个病啊，就是每一个人当然都会经过这个病，可是我们用一种接受的心去接受它，那可能就这些疼痛就会减少。 Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa seorang pahlawan itu paling takut dengan penyakit. Maka dari itu arti yang bisa kita dapatkan dari kalimat ini adalah semua orang, setiap pribadi di dunia ini tidak bisa menghindari dari yang namanya sakit. 好，那我们现在来听一个正法故事哦，这个是真实的故事。 Ya, 谢谢. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah cerita drama sejati yang tidak kalah menarik tentunya, dan menariknya lagi kali ini cerita drama sejati ini seperti biasa diangkat dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi, supaya kita semua di sini yang mendengarkan dapat lebih mengerti, lebih mendalami, dan juga mendapatkan emosinya. Ya, untuk kelengkapan dari cerita drama sejati ini akan langsung diceritakan oleh Ibu Sinta. Dipersilahkan. 谢谢. Cerita Dharma Sejati hari ini. Persepsi sakit. Pemahaman pasien dalam menggambarkan penyakit yang sedang dideritanya.
Pagi itu saya bangun lebih awal untuk mengikuti seminar di perusahaan tempat saya bekerja. Rutinitas pagi, mandi, sikat gigi. Namun kali ini saya tidak sarapan. Karena saya diingatkan agar nanti makan pagi di perusahaan, karena telah disediakan di acara seminar tersebut. Entah mengapa pagi hari ini saya sangat menyimak lalu lalang kendaraan yang melintas di jalan yang jumlahnya begitu banyak. Apalagi sepeda motor. Di dalam pikiran saya ada satu pertanyaan. Apakah Anda tahu, sebegitu banyak orang yang keluar, mulai dari yang berjalan kaki, bersepeda, motor, truk, mobil, becak, dan lain-lain. Kemanakah dan apa tujuan mereka semua? Jawabannya, mengisi kehidupan dengan pergi bekerja atau mencari nafkah. Orang akan menyesal bila tidak tercapai apa yang diinginkannya, sehingga berjibaku berjuang. Menyesal itu selalu datangnya terlambat. Tetapi, apakah penyesalan bisa dipulihkan? Kisah ini dimulai pada saat saya pulang dari perusahaan. Saya coba memarkirkan mobil lalu turun untuk mampir fotokopi. Tak disangka, satu betor atau becak motor menabrak ruko fotokopi ini dan menghantam kaki saya hingga sobek. Singkat kata, malam ini saya dirawat opname di rumah sakit, di dalam kamar dengan kapasitas 3 orang. Di tepi jendela, seorang kakek. Saya di tengah, serta di ujung arah ke pintu, ada seorang anak muda yang kakinya patah, yang terpasang pen menggantung. Setiap hari saya mendengar tangisan anak tersebut. Ia tidak berhenti mengeluh, mengumpat, dan bahkan bersumpah serapah. Ia terus mengatakan ia tidak berguna lagi. Ya, penuh dengan penyesalan. Sedangkan di sisi jendela, kakek setiap hari memberi pencerahan harapan di kehidupan ini. Hidup adalah pelangi yang indah sekali. Akhirnya kami bertiga pun saling mengenal. Hakikat penciptaan manusia adalah relasi. Sangti tidak semata-mata menciptakan kami manusia sekedar pasangan yang sepadan dalam kamar rumah sakit ini. Lebih dari itu, pemilihan sikap dan cara berpikir kita akan memberikan kekuatan untuk melihat indahnya alam semesta melalui persahabatan kita, walaupun pada saat itu kita 3 orang ini jarang turun dari ranjang. Kita harus mencoba untuk melihat sisi lucu dan tertawa bersama dan saling mendoakan pada saat sakit yang sulit ini. Karena semua sahabat itu baik bagi pertumbuhan kita. Mereka adalah vitamin bagi kesehatan jiwa dan fisik kita. Saya ulangi lagi motivasi dari sang kakek. Hidup itu pelangi yang indah. Setiap hari si kakek melihat keluar jendela, di mana ada anak-anak bermain sepak bola, bersenda gurau, dengan orang tuanya yang duduk sambil melihat anak-anaknya bermain. Di sana ada yang makan es krim. Isilah kehidupan ini dengan ceria, berbuat baik, bersosialisasi,
Dan jangan lupa memperkaya diri secara spiritual. Pada hari keempat saya di rumah sakit, anak itu diantar ke kamar operasi untuk melakukan pemeriksaan ulang dan foto. Sedangkan saya siap-siap mau keluar besok. Pada saat anak itu kembali ke kamar, kiranya pukul 18.00, dia bertanya, kemana perginya si kakek? Saya memberitahunya bahwa setelah tadi siang Anda ke kamar operasi, tidak lama kemudian kakek menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan kami semua. Kakek juga sudah dibawa keluar oleh keluarganya yang sedang dalam suasana berduka. Keesokan hari pun tiba, saya mulai berkemas untuk keluar. Sebelumnya, saya berpamitan dengan anak ini. Kemudian, ada dorongan dalam diri saya untuk melihat keluar jendela kamar kami, di mana yang selama ini selalu diceritakan kakek bahwa kehidupan di luar jendela ini indahnya seperti pelangi. Tapi, ya ampun, saya terkejut dan terdiam melihat apa yang ada di balik jendela ini. Hanya ada 3 cooling tower, ada kamar trafo listrik, dan jejeran mesin-mesin AC outdoor dan kabel. Waduh, sangat bertolak belakang dari cerita sang kakek. Anak itu pun bertanya, karena melihat saya terdiam dengan kaget. Apa yang Bapak lihat sehingga Bapak meneteskan air mata? Tanyanya. Saya hanya bisa mengatakan saya terharu. Yang saya lihat jauh lebih indah dari sebuah pelangi yang diceritakan almarhum kakek. Pada saat itu, suster dan dokter datang untuk kontrol. Anak itu meminta bantuan suster dan dokter untuk memperbolehkannya melihat jendela. Setelah itu, ia melihat ke arah jendela dan terdiam. Kami berdua menceritakan kisah ini dengan haru pada suster dan dokter. Karena kami bertiga sudah saling mengenal dan masing-masing ada menyimpan alamat dan nomor telepon. Sebulan kemudian, anak itu menghubungi saya dan kami pun mengagendakan untuk pergi berziarah ke kuburan almarhum kakek. Sang kakek adalah motivasi yang terhebat dalam persepsi sakit ini. Demikian cerita Dharma Sejati hari ini. Acara saya kembalikan kepada moderator, dipersilahkan. 谢谢。Ya, barusan saja kita semua di sini sudah menyaksikan sebuah kisah yang mengharukan ya, yaitu untuk membungkus topik hari ini, yaitu tentang pink, sakit. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama mendengarkan pesan dari host kita mengenai topik dan juga cerita hari ini. Dipersilahkan. 谢谢。我们刚才都听到这个真实的故事。 Ya, baru saja kita bersama-sama mendengarkan kisah cerita ini. 所以俗语说啊，他说临终时其言也善，意思就是说，你已经知道自己活在这个世界上没有多久的时间了，那你要把握这个机会，忍痛就是忍耐他的痛苦，他说出来的最后一口气。 就是还是要带给人希望。 Ya, jadi ada pepatah yang mengatakan ya, sampai
saat di mana ya seseorang itu bisa dikatakan sekarat atau hidupnya tidak lama lagi, namun tetaplah berbicara dengan ramah. Atau bahkan sampai nafas terakhir juga harus bisa memberikan sebuah harapan kepada orang lain. 所以有感恩的人才会有贵人。 Ya, maka dari itu hanya orang yang bersyukurlah, itulah orang yang punya akhlak yang mulia. 所以就是要交代我们，我们可以从那位老人那边，他教导我们要生活，要感恩，永远不要忘了感恩。每一个人在痛苦的时候、挣扎的时候，我们可以祈祷，因为上帝会亲自来为他帮助他，给他加临，给他加持，帮他度过难关，所以非常感谢。 Ya, dari kakek ini ia mengajarkan kami untuk mensyukuri kehidupan dan tidak lupa untuk selalu mengucapkan syukur. Berdoalah untuk setiap umat yang mengalami pergumulan karena Tuhan, Shakti sendiri yang hadir di atas mereka, menguatkan dan memampukan mereka melewatinya. Banyak-banyak bersyukur. 好，所以我们要来审思自己，学习，要求自己进步。 Ya, maka kita harus bisa selalu ya belajar dan introspeksi ke diri sendiri supaya bisa memajukan pula diri sendiri. 好，那我们学习的第一个，就是审思学习的第一个，就是你有想过吗？要怎么跟上帝共同来度过这个充满压力的人生？这个就是我们要思考的。 Poin pertama dari ketiga poin refleksi dan juga introspeksi kita pada hari ini, yaitu poin pertama, bagaimana sang pribadi dapat menjalani hidup yang penuh dengan tekanan ini bersama dengan Tuhan, Shakti. Adakah itu menjadi refleksi bagi Anda? 第二个要思考的就是说，你要了解，这个人类啊被创造。 就是上帝创造这个人类，并不是每一个人都是圆满的，都是很十全十美、很完美的。好，那我们要把它就是要用在有用的地方啊。 Lalu poin yang kedua, bagaimana memaknai manusia diciptakan bukan untuk sempurna, tapi untuk berguna? 第三个要审视的就是说，你每一个脚步就是要很完善，很计划的很好。纵使不完美，做的不好，计划的不好，可是你也要把事情做好。 Lalu poin yang ketiga untuk introspeksi kita hari ini yaitu sempurnakan setiap langkah Anda, maka lakukanlah kebaikan, mesti itu tidak sempurna. 好，那这三件事情就是我们今天要共同反省审思的重要工作哦。那我们现在就是端正正义，我们进入到这个祈祷，希望我们每一个同修所祈祷的都能够如愿以偿。 Ya, dari ketiga poin tersebut bisa kita benar-benar introspeksikan, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita renungkan lagi supaya kita dapat lebih mengertikan diri sendiri kita dan juga menjadikan kita semua di sini menjadi lebih baik lagi. 好，那我们就把活动交给齐峰来带领我们一起祈祷。 Oh, 谢谢. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini dan juga sebelum kita bersama-sama membacakan sabda syair kearifan, kita akan menutupnya dengan sebuah doa yang Jose dan yang saya akan pimpin. Ya, jadi
Saya akan membacakan beberapa patah kata lalu kita semua di sini dapat mengikutinya bersama-sama. Ya, doa mulai. Ya Tuhan, Ya Tuhan, para dewa-dewi, para dewa-dewi, 宣佛慈悲， 宣父慈悲， terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan, Kami yang hadir kami yang hadir dan mengalami pergumulan dan mengalami pergumulan dalam kehidupan yang hiruk pikuk dalam kehidupan yang hiruk pikuk dengan ajaran Dhamma dengan ajaran Dhamma telah menguatkan telah menguatkan dan mampukan dan memampukan kami semua melewatinya. kami semua melewatinya. Jiwa yang damai Jiwa yang damai datang dari kehidupan datang dari kehidupan yang tenang yang tenang dan selalu bersyukur. dan selalu bersyukur. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo本师释迦牟尼佛. Namo本师释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师德， 感谢天恩师德。 阿弥陀佛。 阿弥陀佛。 Ya, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan sabda syair kearifan yang kita ambil dari Dhammapada syair yang ke-331. Ya, sebelum kita membacakan bersama-sama versi Indonesianya, mari kita mendengarkan versi Mandarinya terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Laoshi kita. 法句经331章，在需要时有朋友是乐，对所拥有的感到满足是乐。临命终时有善业是乐，脱离一切苦是乐。 Ya, untuk versi Indonesianya mari kita sama-sama ya kita bacakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sungguh bahagia mempunyai kawan pada saat kita membutuhkannya. Sungguh bahagia dapat merasa puas dengan apa yang diperoleh. Sungguh bahagia dapat berbuat kebajikan menjelang kematian. Dan sungguh bahagia dapat mengakhiri penderitaan. Dhammapada syair 331. Ya, kita sekarang sudah di penghujung acara. Ya, semoga apa yang bisa kita dengarkan hari ini, apa yang kita telah dengarkan bersama-sama dapat menjadikan sebuah pembelajaran yang itu bagus dan juga dapat membantu kita untuk bisa mengupgrade hidup kita, menjadikan kita, setiap dari kita di sini menjadi pribadi yang lebih maksimal dan pribadi yang lebih positif tentunya. Ya, kami semua mendoakan supaya sehat-sehat selalu dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Tuhan dan Dewa Dewi Shenfu selalu memberkati kita semua yang ada di sini. 谢谢大家。